setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik
pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantimu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Warta lisan kebaktian online Minggu 4 April 2021. Pelayan kebaktian. Kebaktian Paskah online hari ini dilayani oleh Evangelis Jonathan Diputra dari GKI Harapan Indah. Majelis jemaat dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Liturgi khusus. Kebaktian Paskah online hari ini menggunakan liturgi khusus masa raya Paskah, yaitu liturgi Paskah yang disusun oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Kebaktian perayaan Paskah. Walaupun kebaktian Paskah kali ini berlangsung masih di tengah pandemi COVID-19, kiranya jemaat dan simpatisan tetap dapat menikmati kebaktian perayaan Paskah ini sambil memuji Sang Juru Selamat Tuhan kita yang dengan kebangkitannya akan memulihkan keadaan kita. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan memberkati. Sekian warta lisan pada hari ini dan kita akan bersaat teduh sejenak.
dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang berkorban nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus Bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sudah bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah,
Jemaat sekalian, ibadah Paskah kita pada hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Akan duduk. Proklamasi Paskah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Ia telah menang atas maut dan membaharui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi jaya dan megah. Turun malam surga putih cemerlang, gugur ia buka tanah kemenang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi jaya dan megah. Lihatlah dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi jaya dan megah. Tuhanmu hidup, takut pun lenyap. Dia junjung aku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi jaya dan megah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Di pagi yang spesial ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan Paskah. Di tengah-tengah segala keterbatasan, kesederhanaan akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi kami tetap bersyukur karena momen ini boleh dapat kami rayakan kembali. Mengenang, mengingat karya luar biasa yang telah dinyatakan lewat diri Yesus Kristus. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati momen pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, menurut Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang
kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu pencuri. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11 demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahwa tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya.
Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, izinkan saya pribadi mengucapkan Selamat Paskah untuk Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini harus kita akui bahwa situasi seringkali, apalagi tengah kondisi pandemi ini, membuat banyak orang tanpa terkecuali orang Kristen menjadi galau. Nah, anak-anak muda ini biasanya sangat dekat nih dengan istilah galau, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya galau, tetapi juga bisa membuat orang menjadi andilau. Wih, apalagi itu andilau? Antara dilema dan galau. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih artinya galau itu? Galau adalah secara sederhana pikiran kacau, tidak karuan yang membawa perasaan gelisah. Makan gak enak, tidur gak tenang, pikiran berkecimuk, perasaan bergejolak yang membuat hidup kita menjadi tidak efektif. Ketemu orang, senyumnya hilang, diganti dengan raut muka yang lesu, yang tidak bergairah, yang tidak bersemangat.
Nah, Bapak Ibu sekalian, galau merupakan bagian dari rasa takut. Dan ini Bapak Ibu sekalian, virus galau ini itu tidak hanya menyerang anak-anak muda, tetapi menyerang seluruh lapisan usia. Ya, mulai dari anak-anak remaja, pemuda, sampai dewasa tanpa terkecuali usia lanjut bisa mengalami dan terkena virus galau ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti orang-orang kalau ditanya, kamu suka nggak sih galau? Jawabannya pasti 100% enggak ada yang doyan dengan yang namanya galau. Karena kalau hidup dalam kegalauan Bapak Ibu sekalian, itu akan membawa kehidupan kita sangat-sangat tidak bersuka cita. Malahan kita dirundung dengan seperti orang yang selalu berduka cita. Tidak ada wajah yang berseri, perasaan yang sangat-sangat berkecimuk begitu dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan beberapa jemaat dari berbagai bidang pekerjaan. Ada yang owner, ada yang manajer, ada yang karyawan dan staff, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rata-rata dari mereka mengatakan bahwa situasi pandemi ini telah menghantam ekonomi mereka dengan sangat dahsyat, yang membuat mereka sangat galau. Ada owner Bapak Ibu sekalian di sebuah perusahaan, itu 3 bulan sampai 4 bulan gak ada income sama sekali. Bayangin, 3 sampai 4 bulan gak ada income, gak puyeng. Kemudian ada karyawan dan staf yang harus dicutikan 2 bulan tanpa gaji. Padahal itu adalah pekerjaan utamanya. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian, di media massa kita dapat membaca bahwa banyak orang yang sebelumnya punya kedudukan di dalam pekerjaannya, justru sekarang harus jual makanan, harus berhenti dari pekerjaannya, dan mulai memikirkan bidang-bidang ekonomi yang kreatif. Galau. Situasi ini buat galau Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya, mungkinkah hari ini kita menjadi salah satu orang yang sedang galau? Mungkinkah di momen Paskah ini perasaan galau itu masih ada dalam hidupmu dan hidupku? Mungkinkah kita orang Kristen zaman now ini, yang disebut orang Kristen zaman now, sedang mengalami kegalauan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, gak apa-apa. Galau itu sebuah perasaan yang normal. Dan itu terjadi juga dalam kisah Alkitab yang kita baca. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 12 Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat ada dinamika, ada unsur-unsur, nuansa-nuansa kegalauan di dalamnya. Apa saja kegalauan itu? Setidaknya saya mencatat ada 3 kegalauan yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal 20 ini. Yang pertama, galau karena kecewa. Pada ayat pertama. Bapak Ibu sekalian, jikalau melirik sebentar, tidak hanya pada perikop Yohanes 20, tetapi kita boleh melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1, maka dikatakan bahwa yang datang ke kubur Yesus pada saat itu tidak hanya 1 perempuan saja. Tetapi di Injil Yohanes dituliskan bahwa yang datang hanya Maria Magdalena. Tapi di Injil Lukas pasal 24 dikatakan setidaknya ada 3 perempuan yang datang pagi-pagi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah, yang berarti menggambarkan mereka masih sangat berduka, dipenuhi dengan kegalauan terhadap apa yang telah terjadi dengan sang guru mereka. Memang Bapak Ibu sekalian, sosok Yesus pada saat itu menjadi sosok yang sangat-sangat wow. Menjadi public figure yang punya karisma, yang tidak hanya dekat kepada orang banyak, tapi juga punya ikatan batin yang dekat dengan para muridnya. Termasuk 3 perempuan yang ada. Salah satunya Maria Magdalena. Nah Bapak Ibu sekalian, mereka punya keinginan, mereka punya harapan terhadap pribadi Yesus. Karena Yesus dikatakan sebagai raja orang Yahudi. Yesus dikatakan sebagai Mesias. Dan mereka menyematkan harapan mereka kepada Yesus, bahwa Yesus akan membawa mereka keluar dari masa-masa krisis penjajahan Romawi pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Yesus justru ditangkap. Yesus justru disalib.
bahkan mati dikuburkan. Kecewa nggak? Kecewa. Kalau Bapak Ibu sekalian punya seorang teman atau sahabat yang Bapak Ibu sekalian tahu dia itu bisa menolong kita, tetapi Bapak Ibu sekalian dia justru meninggalkan kita di saat tersulit dalam hidup kita. Apa yang Bapak Ibu sekalian rasakan? Gak mungkin kita akan bilang, terima kasih ya udah tinggalin saya. Gak mungkin. Kecewa. Itulah yang terjadi dengan para murid dan perempuan-perempuan ini, termasuk Maria Magdalena. Mereka terluka dan berduka. Harapan mereka turut mati bersama dengan kematian Yesus. Masa lalu yang mendukakan Bapak Ibu sekalian, harapan yang tidak tercapai merupakan sumber kegalauan di dalam kehidupan ini. Begitu ya. Kita mungkin pengen harapkan sesuatu, cita-citakan sesuatu, tetapi cita-cita itu tidak tercapai, pasti kecewa. Itulah yang terjadi, yang saya catat. Kegalauan pertama, mereka kecewa. Galau yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua sampai 10, tidak berhenti ketika mereka kecewa. Tetapi ketika mereka berada di kubur Yesus, mereka semakin galau karena Yesus tidak ada di kubur itu. Padahal para murid sangat yakin bahwa mereka menguburkan Yesus di kuburan itu. Tetapi kenapa sekarang hilang? Bapak Ibu sekalian, ini bisa menimbulkan efek-efek samping yang jauh lebih panjang. Selain menimbulkan rasa kecewa, marah, sedih, tapi juga takut. Kenapa? Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa kematian Yesus pada waktu itu adalah kematian yang dijaga oleh banyak orang pada waktu itu, terkhusus elit-elit agama. Orang-orang sangat mengingini kematian Yesus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau mayat Yesus enggak ada, ini akan menjadi sebuah alat bagi elit-elit agama pada waktu itu untuk menyerang kaum para murid. Ya, mereka akan dituduh sebagai pencuri mayat Yesus dan menyembunyikannya. Dan otomatis Bapak Ibu sekalian, perasaan dan pemikiran itu berkecimuk yang membuat mereka semakin galau. Ini kenapa seperti ini? Di mana? Nah Bapak Ibu sekalian, ini kegalauan yang kedua. Mereka galau karena Yesus tidak ditemukan. Dan yang ketiga, ayat 11 sampai 13, mereka galau karena takut. Tadi Bapak Ibu sekalian, mereka kecewa karena Yesus mati. Mereka dikubur Yesus, tidak menemukan mayat Yesus. Yang ketiga, mereka takut. Karena apa? Karena tidak lama setelah itu muncul dua sosok asing yang menampakkan diri mereka yang adalah malaikat Tuhan kepada para perempuan ini, terkhusus Maria Magdalena di Yohanes pasal 20. Bayangkan dalam situasi yang begitu tidak bisa diprediksikan, muncul dua sosok yang mereka nggak tahu, tetapi berbicara kepada mereka. Dan tidak lama Yohanes pasal 20 katakan bahwa Yesus yang ngajak bicara kepada Maria. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berjumpa dengan dua sosok asing bukan menjadi penghiburan, tetapi justru menjadi tambah ketakutan. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian pernah ketemu malaikat. Kalau satu ketika Bapak Ibu sekalian di kamar Bapak Ibu sekalian muncul sosok berkilau-kilauan, Bapak Ibu sekalian berlutut apa lari? 100,001, 100,002 pilihannya adalah lari. Karena Bapak Ibu sekalian apa? Kita nggak pernah ketemu dengan sosok yang seperti itu. Sama hal yang dialami oleh para murid, para perempuan ini. Mereka semakin takut Bapak Ibu sekalian dengan kehadiran sosok itu. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tetapi Yohanes pasal 20 ini tidak hanya menyajikan nuansa kegalauan. Saya tidak sedang mengungkapkan dan menjelaskan lebih detail mengenai ilmu kegalauan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perikop
Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 12 ini menyimpan pesan yang jauh lebih penting dari kegalauan itu. Pesan yang luar biasa yang ingin disampaikan adalah jangan biarkan kegalauan itu menguasai hati dan hidupmu. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dan mampu memulihkan hidupmu. Mengapa saya katakan demikian? Karena di tengah-tengah kegalauan para murid saat itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi berikutnya ini yang penting. Jangan fokus kepada sisi galaunya, tetapi apa dampak yang terjadi pada diri murid berikutnya. Ayat 16 sampai 18 saya pikir menjadi puncak dari semua itu. Galau mereka sirna. Bapak Ibu sekalian, Maria yang awalnya menyangka sosok yang berdiri di depannya itu adalah penunggu taman. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal 20 mencatat bahwa Maria tidak mengenal bahwa sosok yang berdiri di depannya itu adalah Yesus. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, kegalauan itu sedang menguasai pikiran dan hatinya. Nah Bapak Ibu sekalian, disinilah terkadang bahwa banyak anak-anak Tuhan ketika dipenuhi dengan kegalauan, terkena virus galau, itu tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa mampu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia fokus kepada galau itu. Sama seperti Maria, dia nggak kenal Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, momen kapan Maria baru kenal Yesus, bahwa itu adalah Yesus. Padahal Yesus sudah ajak dia ngomong loh. Tetapi momen perubahan yang terjadi pada Maria ketika Yesus memanggil namanya. Maria. Baru Bapak Ibu sekalian, Maria langsung tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini menarik sekali. Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu sekalian, relasi Maria dan Yesus saat itu adalah relasi antara guru dan murid, Tuhan dengan hamba, serta gembala dengan domba. Pada waktu Maria dipenuhi dengan kegalauan dan ketakutan, itu membuat dia tidak kenal. Padahal Yesus sudah ajak dia ngomong. Tetapi ketika Yesus menyebut namanya Maria, ada sebuah kebangkitan di dalam diri Maria. Ada sebuah pembaharuan, ada sebuah ketenangan dan kedamaian sehingga dia berkata, "Ya Rabuni, ya Guru." Dia langsung kenal. Bapak Ibu, hari ini banyak anak-anak Tuhan karena kegalauannya justru nggak bisa dengar suara Tuhan. Kegalauan itu justru semakin menutup telinganya, menutup hatinya, sehingga baca firman Tuhan nggak berbicara sama dia. Seolah-olah seperti itu. Karena apa? Karena dipenuhi dengan kegalauan dan ketakutan yang begitu dahsyat. Dia lebih fokus kepada kegalauan daripada ke Tuhan. Dia lebih fokus kepada ketakutan dan kekhawatirannya sehingga lupa bahwa janji Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah banyak firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kenapa sih kita mesti takut? Kenapa sih kita harus galau berkepanjangan? Kenapa sih kita harus dirundung kekhawatiran yang begitu dahsyat? Seperti hidup orang yang gak punya pengharapan. Orang-orang yang seperti itu berarti Bapak Ibu sekalian menyia-nyiakan Paskah. Menyia-nyiakan kebangkitan Kristus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kebangkitan Kristus justru harus membuat orang-orang percaya hari ini, membuat kegalauan kita sirna. Karena Kristus sudah menang. Kristus telah menang. Kristus telah melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu dosa. Yesus telah menghapus dosa. Yesus telah mematahkan kutuk dosa. Itu yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau dia sudah serahkan hidupnya buat engkau dan saya, masakan dia tidak pernah dan melupakan engkau dan saya? Kan gak mungkin. Seseorang yang telah memberikan nyawanya untuk engkau dan saya, itu adalah orang yang terbaik dan tepat di dalam akan berjalan bersama engkau dan saya melewati dan menjalani hidup ini.
Jangan sampai kegalauan kita justru membawa kita lupa terhadap janji Tuhan. Pada tanggal 9 Maret 2016, Bapak Ibu sekalian, di beberapa daerah Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Karena pada tanggal tersebut Bapak Ibu sekalian terjadi fenomena alam yang sangat langka. Yang katanya baru terjadi 300 tahun sekali. Bapak Ibu sekalian tahu fenomena apa itu? Gerhana matahari total. Tahun 2016 9 Maret. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu daerah yang terciprat untuk bisa menyaksikan gerhana matahari ini adalah kampung halaman saya, Bangka Belitung. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali tepat pada waktu itu saya berada di Pangkal Pinang, di ibu kotanya. Sehingga saya juga bisa melihat dan menyaksikan fenomena langka ini. Bagaimana dalam sekejap pagi yang cerah itu berubah menjadi gelap seperti senja. Dan ketika gerhana itu terjadi Bapak Ibu sekalian, semua orang heboh dan berusaha untuk mengabadikan momen langka tersebut. Saya sungguh bersyukur menjadi salah satu orang saksi sejarah dalam peristiwa langka tersebut. Namun ketika saya merefleksikan fenomena ini dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu sekalian, ada kaitannya dengan gerhana matahari total ini. Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum terjadi gerhana matahari itu, maka suasana itu terang dan cerah sekali. Tetapi ketika gerhana matahari mulai terjadi, maka mendadak semuanya menjadi gelap seperti malam. Bukankah kehidupan kita sering seperti itu? Kehidupan kita yang lagi tenang-tenang. Kehidupan kita yang lagi adem-adem aja. Kehidupan kita yang mungkin lagi happy-happy aja. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, seketika semuanya menjadi gelap. Pergumulan hidup bertubi-tubi datang menghampiri kita, yang membuat hidup kita yang cerah itu seketika menjadi gelap. Kita terkena gerhana kehidupan. Kita terkena dan dilewati oleh gerhana kehidupan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerhana itu punya makna yang banyak. Selain merujuk kepada fenomena alam, tetapi juga merujuk pengertiannya kepada kesulitan yang terjadi dalam kehidupan. Makanya saya pakai istilah gerhana kehidupan. Yang membuat hidup kita menjadi seketika menjadi gelap. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat, gerhana matahari total terjadi hanya sementara. Terjadi hanya dalam hitungan detik pada waktu itu. Yang gelap itu akan kembali menjadi terang. Ini jaminan kita. Ini jaminan kebangkitan Kristus buat engkau dan saya. Hari ini mungkin pandemi COVID-19 menghantam berbagai macam aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali engkau dan saya. Membuat hidup manusia menjadi gelap. Membuat bangsa Indonesia menjadi gelap. Banyak orang berduka, banyak orang yang pesimis dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan di momen Paskah ini harus melihat bahwa gerhana kehidupan itu akan digantikan dengan cahaya dan pengharapan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Percayalah, kebangkitan Kristus memastikan kita bahwa tepat pada waktunya gerhana kehidupan ini akan berlalu. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita boleh galau. Kita boleh dihampiri kegalauan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari kita ubah perspektif kita ketika kita berhadapan dengan gerhana kehidupan. Galau itu seharusnya dimaknai menjadi momen. G-nya adalah God. A-nya always, L-nya listening, dan U-nya understanding. Galau kepanjangannya God always, listening and understanding. Tuhan selalu mendengar kita dan memperhatikan dan mengerti atas setiap kehidupan yang kita alami. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita suatu pesan yang luar biasa.
bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia menyebut dan memanggil kita dengan nama kita masing-masing, seperti Dia memanggil Maria. Dia peduli dengan hidupmu, Bapak Ibu sekalian. Ia telah bangkit yang menunjukkan bahwa Ia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya sendirian. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu sekalian, engkau sia-sia percaya kepada Yesus? Engkau akan menjadi sia-sia percaya kepada Yesus kalau engkau dirundung terus-menerus oleh kegalauan hidupmu. Imanmu akan menjadi sia-sia. Tetapi imanmu akan bangkit dan bercahaya ketika kita mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Yesus. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan dan pemulihan. Seperti yang dikatakan Yesaya 25 ayat 7 sampai 9. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus akan menyeka air mata kita. Akan mengganti air mata kita, kedukaan kita dengan sorak-sorai. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, ketika percaya kepada Kristus, dia akan diberikan damai sejahtera dan pengharapan di dalam hidupnya. Yesus bangkit, dia tidak mati. Pasca kita tahun ini berada dalam situasi pandemi. Tetapi itu bukan berarti membuat Tuhan berhenti bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Pandemi ini seharusnya membuat kita semakin memahami dan menghayati kebangkitan Yesus lebih dalam lagi. Bahwa Ia telah bangkit. Dan Ia sanggup dan mampu memulihkan hidupmu dan hidupku. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi dalam sejarah kehidupan kami, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati dan merayakan Paskah, meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang sangat terbatas ini. Tuhan, kami berdoa biarlah sukacita Paskah, sorak-sorai Paskah itu boleh tetap hadir dalam hidup kami.
sehingga boleh mengubah kegalauan kami menjadi sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Tuhan kami yang telah bangkit. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk setiap jemaat yang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan. Bagi rekan-rekan saudara seiman kami yang mungkin sudah positif terinfeksi COVID-19, mereka yang harus isolasi mandiri ataupun harus isolasi di rumah sakit, Tuhan kami percaya tangan Tuhan yang tidak terbatas itu mampu menjamah dan memulihkan hidup mereka. Tolonglah ya Tuhan setiap jemaat yang hari ini sedang sakit, kelemahan fisik di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menuntun kehidupan mereka, melewati setiap musim kehidupan mereka bersama dengan Engkau. Biarlah di tahun yang sekarang ini bertambahnya usia mereka, iman mereka kepada Tuhan juga semakin kuat dan teguh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan yang dilakukan oleh gereja melalui bidang persekutuan, kesaksian dan pelayanan agar dapat menjadi berkat sehingga semua umat di GKI Kosambi Baru semakin dimampukan untuk berakar, berbuah di dalam Kristus. Melalui setiap acara yang diberikan secara virtual tetap mampu ya Tuhan dan tetap efektif di dalam membangun kerohanian jemaat Tuhan di GKI Kosambi Baru ini. Dan ya Tuhan kami terakhir berdoa menyerahkan untuk tim medis yang mendedikasikan dirinya untuk penanganan COVID-19, mereka yang sukarela mengabdikan hidup mereka di barisan terdepan di dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memberikan mereka kesehatan. Untuk proses vaksinasi tahap kedua yang sedang berlangsung ini, kiranya Tuhan boleh menyertai dan memimpin. Kami berdoa untuk pemerintah, biarlah Tuhan boleh mencukupkan negeri ini dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Dan kami juga berdoa memohon Tuhan boleh memberikan rasa iba, rasa partisipatif dalam seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga kami semua boleh bersama-sama mendukung program pemerintah ini. Dan lambat laun Indonesia boleh bisa keluar dari krisis pandemi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami. Kami akhiri doa syafaat kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 3 yang mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 593 030 1045. Kita angkat pujian Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau telah bangkit bagi kami di hari Paskah ini. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa, melalui kesehatan kami, melalui berkat-berkat yang kami terima. Pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat yang daripada Engkau saja kepada Majelis GKI Kosambi Baru di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Jemaat sekalian, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaharuan. Sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Kapan saja kasih-Nya pun jelas, di saat ku gelisah, dihibur ku lekas, di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Nyanyilah umat-Nya memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu.
Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.